Jadi apa sih sebenarnya trading kripto itu? Trading itu merupakan aktivitas jual dan beli. Kalau kita ngomong di market kripto itu ada dua, satu spot market, dua derivative market. Spot market itu konsepnya persis kayak teman-teman jualan di pasar. Teman-teman kulakan, beli dengan harga murah, terus teman-teman jual dengan harga yang lebih mahal. Kalau pasar derivatif itu teman-teman memperjualbelikan kontrak perdagangan. Berbeda. Sehingga kalau kontrak perdagangan itu teman-teman bisa membuka posisi sebaliknya. Jadi ketika market itu turun, teman-teman tetap bisa memperoleh keuntungan. Ketika market naik, teman-teman juga bisa memperoleh keuntungan. Itu sama dengan market di forex, ya bisa ambil posisi dua arah. Tapi untuk hari ini spesial, kita akan lebih dalam ya membahas mengenai spot market. Jadi spot market itu konsepnya seperti jualan di pasar. Jadi teman-teman harus paham, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami di sini. Trading itu aktivitas dengan tujuan jangka pendek. Jadi teman-teman masuk positioning 4 hari terus keluar. Itu trading. Kalau teman-teman mau investasi, misalkan ya ikutin series borong Bitcoin, punya long term vision, saya mau beli Bitcoin untuk 10 tahun ke depan, ya untuk pensiun anak cucu saya, itu bisa. Itu teman-teman memiliki long term mindset. Tapi kalau teman-teman punya tujuan jangka pendek, itu adalah trading. Jadi trading itu selalu berfokus ke jangka pendek. Kira-kira 4 jam ke depan naik atau enggak? Kalau enggak naik, saya mungkin akan reevaluasi dan mungkin keluar dari posisi tersebut. Misalkan 1 jam ini pergerakannya seperti apa? Itu yang harus teman-teman perhatikan. Sangat penting untuk memiliki framework risiko dan juga menjadi orang yang disiplin di market, karena orang yang bisa bertahan di market, apalagi kripto yang mana volatilitasnya itu sangat tinggi, kamu harus bisa menahan ya risiko dan juga sangat disiplin di sini. Karena kripto ya ini mungkin untuk bisa menjadi penghasilan. Kalau teman-teman cukup jago, punya modal yang gede dan juga bisa tahan risiko ya, ini bisa menjadi salah satu penghasilan tambahan. Meskipun saya nggak pernah menyarankan untuk teman-teman all in di kripto. Fokus kripto boleh, tapi full time kripto itu nggak boleh. Harus tetap punya pekerjaan, harus punya bisnis, baru ya sisanya trading kripto nggak masalah. Jangan bisnis ditutup, kerjaan keluar, terus mau fokus kripto ya, full time di kripto. Itu adalah resep untuk kehancuran. Jangan sampai seperti itu. Setelah udah ya, dan teman-teman ini udah membeli Bitcoin, pertama saya selalu saranin teman-teman mulai dengan modal yang kecil. Seiring dengan pemahaman kita yang meningkat, kita harusnya ya menjadi semakin lebih agresif. Jangan sampai kamu mau agresif di awal, tapi kamu nggak punya knowledge-nya. Itu sama aja saya mau tiba-tiba ya ikut F1 di Singapura. Pasti nabrak, pasti mati saya 100%. Ya, jadi jangan sampai kamu nggak punya knowledge, tapi kamu pengen terjun ke sana. Itu namanya bunuh diri. Karena keberanian harus diikuti juga dengan keterampilan. Keberanian tanpa keterampilan itu adalah rumus untuk kehancuran. Ya, jadi jangan sampai kamu nggak terampil, tapi gaya-gayaan. Ya, jangan. Itulah mengapa saya selalu ngomong, kalau teman-teman di awal, mulailah dengan modal yang kecil. Dan tips untuk teman-teman pemula, hindari leverage trading, hindari market derivatif yang bisa dua arah. Kenapa? Karena kamu kalau salah atau kalah di market yang hanya nebak satu arah, gimana kamu nebak dua arah? Itu kamu pasti lebih berantakan. Dan hindari leverage yang berlebihan. Itulah mengapa saya ngomong buat teman-teman pemula, baru 1 tahun di kripto, fokus aja di spot market. Jangan coba ya untuk trading derivatif. Apalagi lihat PNL yang naik turun, kamu pasti stres, kamu pasti pusing, dan kamu pasti nggak bisa berpikir dengan objektif. Harus teman-teman pahami ya money management. Oke, di sini adalah seni pengelolaan modal, karena banyak sekali orang yang psikologisnya bermasalah itu karena tidak bisa mengelola money management yang baik dan benar. Karena teman-teman harus paham, ini adalah game tentang mencari uang, mengelola uang, mengalokasikan uang. Jadi manajemen tentang uang itu adalah hal yang paling penting yang harus teman-teman pahami. Jadi banyak yang gagal di market ya, 90% nah itu karena faktor money management dan juga faktor psikologis. Jadi money management tentang cara mengatur uang ini harus dipahami. Lalu gimana sih ya sebenarnya cara menerapkan money management? Pertama yang paling gampang, teman-teman harus pakai uang dingin. Kenapa? Karena kripto apapun termasuk Bitcoin itu merupakan aset yang bisa turun sampai 70%.
Jadi kalau teman-teman punya uang 100 juta, ketika mau berinvestasi di kripto harus punya mindset bahwa ini uang saya bisa tinggal 30 juta aja. Bahkan ketika saya itu membeli Bitcoin. Kenapa? Karena potensi risiko dan volatilitasnya itu sangat tinggi. Itu harga yang harus teman-teman bayar untuk potensi kenaikan yang tinggi juga. Jadi di dunia ini itu sangat adil. Nggak ada potensi kenaikan tinggi dengan risiko yang minimum. Itu nggak ada. Itulah mengapa sangat penting membatasi risiko Itulah mengapa sangat penting membatasi risiko per transaksi. Ya, saya selalu ngomong di sini aturan risiko per transaksi itu adalah 2-5% dari modal. Misalkan teman-teman ya, modalnya ini 10 juta, setiap transaksi itu maksimal 200-500 ribu. Jadi misalkan nih deposit 10 juta ke Vlog, oke, itu 200-500 ribu per transaksi. Jangan lebih dari itu. Misalkan teman-teman mau membeli koin di situ, Arbitrum, mau membeli Hyperliquid, mau membeli misalkan Polkadot, Solana, ya maksimal itu adalah 500 ribu kalau teman-teman itu modalnya adalah 10 juta. Karena teman-teman harus membagi posisi ke beberapa, ya itulah mengapa jangan lebih dari 5% untuk setiap trade yang teman-teman lakukan. Selanjutnya yang paling penting itu adalah menentukan di mana letak take profit dan juga stop loss. Misalkan teman-teman membeli BNB di harga 5 juta. Nanti ketika dia udah naik ke 10 juta dan teman-teman mau merealisasikan keuntungannya. Misalkan tadi masuk 500 ribu, dia jadi 1 juta, ya teman-teman klik tombol jual. Klik tombol jual itu sama pentingnya dengan klik tombol beli. Itu adalah take profit. Itu adalah suatu skema di mana teman-teman ini bisa merealisasikan keuntungannya. Begitu juga stop loss. Misalkan teman-teman membeli BNB, oke, di harga 5 juta dengan uang 500 ribu, dan ketika BNB ini turun ke 2.500 misalkan. Oke, itu teman-teman udah drop portofolionya tinggal 250 ribu aja. Di situ teman-teman juga bisa memilih opsi untuk stop loss, untuk opsi buang posisinya. Oke, itulah mengapa ya penting, dan di sini ya di kripto itu penting untuk melakukan diversifikasi. Kalau teman-teman udah beli Bitcoin ya, teman-teman juga bisa melihat peluang untuk membeli yang lain. Mungkin Ethereum, mungkin Ripple, mungkin BNB, mungkin Solana. Tujuannya apa? Melakukan diversifikasi. Gak ada yang tahu ya Bitcoin ini naik terus atau enggak. Bisa aja keempat aset yang lain yang naik. Tapi kalau kita beli Bitcoin terus Bitcoin ini sideways nggak kemana-mana, sementara aset yang 4 ini tadi naik, ya kita akan kehilangan potensi kenaikan dari 4 ini. Itulah mengapa diversifikasi itu penting. Karena nggak ada jaminan ya satu koin yang kamu pilih itu dia akan naik sendiri. Bisa aja dia nggak naik ketika semuanya ini naik. Itulah sangat penting ya untuk melakukan diversifikasi. Supaya apa? Kalau misalkan ada satu yang nggak naik, mungkin yang keempat ini bisa naik. Begitu juga sebaliknya. Oke, kalau yang satu ini ya turun, ya harapannya yang 4 ini turunnya juga nggak signifikan juga. Jadi money management itu sama seperti pakai sabuk pengaman. Meskipun kamu bukan seorang pengemudi yang terampil, setidaknya amit-amit kalau kamu nabrak tembok, ya kamu nabrak mobil yang lain, kamu masih punya sabuk pengaman yang melindungi kamu. Karena pada dasarnya ya market itu relatif sulit dan teman-teman harus menerapkan money untuk dibeli. Itu adalah teknikal. Dan kalau kita ngomongin teknikal, sangat penting kita untuk membahas yang namanya candlestick. Candlestick itu komponennya 2, yang paling gampang. Candle naik dan candle turun. Candle naik biasanya digambarkan dengan warna yang terang. Biasanya hijau, biasanya putih atau warna terang yang lain. Sementara candle turun ya untuk menunjukkan bahwa harga ini turun digambarkan dengan warna merah atau warna hitam atau warna gelap lain. Untuk menunjukkan bahwa ada penurunan harga. Tapi kalau candlestick-nya ini terang, itu ditujukan untuk menunjukkan ke teman-teman ada yang namanya kenaikan harga. Dan pembukaan ya atau harga pembukaan dari suatu candle itu dari bawah bodinya untuk candle yang mengalami kenaikan. Sementara yang di sini ya kalau teman-teman lihat itu selalu ada wick ya. Candle itu kan seperti lilin. Oke, ini adalah tubuh lilinnya, ini adalah bagian sumbunya. Harga paling rendah ya atau lowest price itu ada di bawah ya ketika kita ngomongin candle yang bullish. Dan harga penutupan ya itu ditunjukkan ya dari atas dari bodinya, sementara wick paling atas itu adalah harga paling tinggi dari suatu sesi tersebut. Begitu juga ya sebaliknya, ketika candle mengalami penurunan ya ini ada lowest price tapi close price-nya itu di bawah
bodinya. Dan open price itu adalah di atas body, dan highest price atau wick atasnya itu adalah harga paling tinggi dari candle yang mengalami penurunan. Jadi ada dua yang harus teman-teman perhatikan. Pertama body, dan kedua itu adalah shadow. Shadow ini bisa juga disebut wick, bisa juga disebut sebagai sumbu lilinnya. Sementara ini adalah tubuh dari lilin itu. Jadi harus dipahami, oke? Ada harga paling rendah, ada harga paling tinggi. Begitu juga ya, sama dengan harga yang mengalami penurunan, ada harga paling rendah, ada harga paling tinggi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memahami tentang candle, kita penting juga untuk melihat yang namanya time frame. Time frame itu ada time frame besar, ada time frame kecil. Time frame besar itu selalu digunakan untuk melihat tren jangka panjang. Saya selalu gunakan chart bulanan, chart mingguan, bahkan chart tahunan untuk melihat kira-kira trennya Bitcoin ini naik atau turun. Selanjutnya, saya perkecil lagi ke time frame yang lebih kecil untuk ke daily chart atau chart 4 jam untuk melihat di mana saya bisa melakukan entry. Jadi teman-teman harus paham, chart besar, time frame besar, bulanan, mingguan itu digunakan untuk melihat tren. Chart harian, chart 4 jaman itu digunakan untuk mengetahui analisa teknikal atau kita entry-nya di mana. Jadi harus teman-teman pahami ya, higher time frame and kita entry-nya di mana. Jadi harus teman-teman pahami ya, higher time frame and lower time frame. Dan candlestick itu selalu memiliki pola ya. Pola itu adalah suatu formasi, suatu bentuk tertentu yang menunjukkan psikologis di market. Contohnya ya, ketika market ini mau bullish, selalu ada yang namanya hammer pattern. Hammer pattern itu menunjukkan ya bahwa harga ini udah jenuh turun, oke, udah mencapai titik paling rendahnya di bawah. Kemudian di sini para pembeli yang mencoba menaikkan harga, nge-push harga naik, dan bentuknya seperti palu. Ya, sama ya seperti teman-teman yang melihat palu itu kalau dipukul dep ya, barang itu bisa naik. Sama seperti mainan ya di pasar malam yang mana kita mukul ya dengan hammer, boom ya, kemudian bolanya naik. Sama juga ya dengan analogi hammer pattern ini, di mana ketika kita melihat momentum hammer, itu adalah momentum untuk melakukan pembelian di semua time frame. Selanjutnya ya ada bullish engulfing, di mana di sini adalah candle body yang full. Ini menunjukkan apa teman-teman? Ini menunjukkan bahwa ada confidence, ada pembeli yang banyak ya, volumenya gede, yang menunjukkan kalau harga ini udah ada konfirmasi bakal melakukan rally. Dan biasanya ketika ada bullish engulfing ya, dengan formasi ya, kita ngomong bullish engulfing ini adalah bullish candle yang tebel, yang volumenya gede, oke. Di situ ada ya potensi untuk mengalami kenaikan. Selanjutnya ya ada morning star ya, di mana di sini berbeda dengan hammer. Hammer ini ada shadow ya di bawah aja. Tapi kalau morning star itu shadow di dua sisi ya, dengan candle yang tidak terlalu besar bodinya. Dan ini pun juga bisa teman-teman jadikan suatu potensi ya, harga ini akan mengalami kenaikan. Selanjutnya ada hanging man pattern. Ini adalah kebalikan ya dari hammer, di mana hanging man itu sama seperti hammer tapi dia cenderung bearish ya, warnanya bearish, dan biasanya ada ketika harga ini ada di atas. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa harga ini berpotensi ya mengalami yang namanya penurunan. Sama juga ya bearish engulfing dengan bullish engulfing, hanya kebalikannya. Ini menunjukkan momentum selling yang tinggi atau para penjual ya ini ingin ya menjual harga. Dan evening star ya sama dengan morning star, kebalikannya shadow di dua sisi dan warna merah ya biasanya di atas. Ini pola candlestick yang harus teman-teman. Candlestick ya memahami formasi dan tahu area di mana melakukan pembelian dan melakukan penjualan. Nah, selanjutnya ada yang namanya support and resistance. Support and resistance itu menunjukkan area di mana kita itu harus melakukan yang namanya pembelian atau penjualan. Paling gampang beli itu di support. Support itu area ya untuk melindungi ya, bahasanya support. Itulah mengapa ketika mendekati support, orang akan support harganya itu supaya naik. Resistance ya atau atap itu analoginya sama seperti teman-teman melempar bola naik. Biasanya ketika dia natap di atap ya, dia turun lagi. Ya, itu adalah analogi support and resistance yang sangat jelas. Jadi teman-teman harus memahami, harus menggambar support itu selalu ada di bawah atau di area
bawah harga, sementara resistance itu ada di area atas harga. Ketika harga mengalami breakout dari atas resistance, itu menunjukkan bahwa harga akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Sementara ketika harga itu break di bawah support, itu menunjukkan bahwa support tersebut udah tidak bisa menahan harga dan harga akan mengalami penurunan yang lebih dalam. Nah, selanjutnya ada indikator teknis lain. Ya, indikator itu ada 3. Pertama, trend indikator untuk melihat ini tren kemana. 2, osilator untuk melihat area jenuh beli atau jenuh jual. Ketiga itu adalah volume indikator. Nah, ini contohnya ya, moving average digunakan untuk melihat tren. Misalkan, teman-teman menggunakan moving average 13 atau 10. Nah, itu adalah merata-rata, ya garis itu merata-rata dari 10 harga terakhir. Kalau moving average 13, itu merata-rata dari 13 harga terakhir. Jadi teman-teman harus pahami ketika harga itu berada ya di atas moving average-nya, itu teman-teman bisa melakukan ya posisi pembelian sama seperti ini ya, garis moving average, harga ada di atasnya, kalau teman-teman membeli, ya harga akan terus mengalami kenaikan. Dan ketika dia ya turun di bawah moving average-nya, ya sama seperti ini, itu waktunya melakukan penjualan dan terbukti ya harga mengalami penurunan. Selanjutnya RSI ya, Relative Strength Index, untuk melihat ya area overbought dan juga oversold untuk mengetahui ya kira-kira market ini momentumnya seperti apa. Apakah orang udah jenuh beli dan jenuh jual. Kalau orang itu udah jenuh beli dan harga naik terus, itu RSI itu ada di area yang tinggi. Itu menunjukkan apa? Itu waktunya melakukan penjualan ya. Sama seperti ini ya, teman-teman ketika lihat RSI ada di area tinggi, Bitcoin mengalami koreksi. Sama juga di Maret 2024, RSI di area tinggi, Bitcoin juga mengalami koreksi ya. MACD juga bisa digunakan untuk melihat momentum, sama juga dengan volume indikator ya. Volume itu bentuknya seperti bar. Kalau tinggi ya volume penjualannya, itu mengkonfirmasi bahwa selanjutnya kita akan melihat analisa fundamental. Analisa fundamental ini tentang mengetahui apakah aset itu layak dihargai atau enggak. Kalau kita lihat ya di website token terminal, kita lihat nih Bitcoin ya seperti apa. Banyak atau enggak aktif address-nya. Aktivitas jaringannya itu seperti apa. Dengan kita melihat aktivitas jaringan, kita akan mengetahui aset ini beneran ada nilainya atau enggak. Jangan sampai ya aset itu bisa mengalami kenaikan yang signifikan tapi hanya didorong oleh hype. Ya, itu sangat penting untuk melihat yang namanya fundamental. Nah, analisa fundamental di dalam kripto, terutama project altcoin, itu bisa dilihat dari beberapa. Pertama, teknologi dan use case. Apakah dia DeFi, apakah dia layer 1, apakah dia layer 2, apakah dia project AI, fungsinya apa? Kira-kira project itu dibangun itu buat apa? Itu harus teman-teman pahami. Kedua, teman-teman juga harus melihat tim pengembangnya. Siapa sih di belakangnya, developernya jago atau enggak, dulu projectnya ini bermasalah atau enggak, itu sangat penting untuk teman-teman lihat. Selanjutnya, komunitas dan dukungan investor. Kira-kira ada investor besar nggak sih yang invest di sana? Kira-kira komunitasnya jalan atau enggak? Itu juga bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, ya market cap dan juga volume untuk melihat ya apakah orang ini suka ya transaksi di sini atau enggak. Dan terakhir, lihat sentimen publik bagus atau enggak dengan proyek tersebut. Itulah mengapa ya penting sekali kalau kita lihat ya proyek ini menguasai ya suatu fungsi tertentu, dia juga diinvest oleh investor besar dan komunitas responnya bagus. Ya, itu juga menjadi kunci fundamental untuk mendukung harganya. Misalkan tadi kita oke ya secara chart saya beli di support, kemudian RSI-nya jenuh jual, ada potensi dia mengalami kenaikan. Terus juga ada bullish engulfing, terus kita juga melihat ya fundamentalnya bagus ya, didukung oleh banyak investor, yaitu juga mendukung ya analisa yang kita lakukan. Kadangkala ya kita juga melihat faktor eksternal dan juga makro, karena makro itu sangat berkaitan erat ya, keadaan ekonomi makro. Kalau ekonomi dunia lagi dalam fase resesi, orang udah nggak pikir tuh beli koin, nggak pikir tuh beli Bitcoin. Mereka pikirnya akan beli makanan ya, beli bayar ya kontrakan, itu yang akan mereka pikir. Itulah mengapa ya faktor eksternal dan makro itu sangat mempengaruhi. Sama ya seperti dulu kenaikan Tesla di 2021 itu didukung ya oleh adanya ya faktor eksternal yang luar biasa bagus. Dan selanjutnya ya teman-teman juga bisa ya membaca white paper. White paper itu semacam panduan ya mengapa project itu dibuat, bagaimana fungsinya, seperti apa konsensusnya. Dan teman-teman harus baca juga ya white paper dari Bitcoin ya, peer-to-peer electronic cash system, untuk mengetahui kira-kira project ini seperti apa dan arahnya ini bagaimana. Harus teman-teman pahami.
Selanjutnya ya, jenis-jenis trading di kripto itu ada beberapa. Saya ngomong trading style ini sangat personal karena trading style saya itu berbeda dengan trading style teman-teman, gaya trading kalian. Pertama ada yang day trading ya. Ini jangka pendek. Biasanya close posisi di hari yang sama. Kamu ambil posisi 2-3 jam kemudian kamu udah keluar. Ya, itu ada yang suka seperti itu. Ada juga yang swing trading. Harian, mingguan juga bisa. Misalkan sekarang beli, minggu depan baru dijual. Itu juga ada. Karena apa? Mungkin mereka bekerja. Nggak bisa setiap hari lihat chart. Misalkan minggu ini saya beli Arbitrum. Oke, minggu depan Arbitrumnya saya jual. Oke, minggu ini saya beli Hyperliquid. 4 hari lagi saya jual Hyperliquidnya. Itu swing trading. Ada juga ya yang scalping, ini lebih agresif lagi. Bisa kamu buka posisi 45 menit lagi kamu close ya. Ada juga yang karakternya investasi jangka panjang, jadi investor aja beli Bitcoin nabung untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi itu gaya orang ya. Dan kunci sukses ya di dalam trading kripto itu adalah manajemen risiko yang tinggi. Karena over time ya performa kita itu harus dievaluasi. Ini ada proyeksi ya yang harus teman-teman lakukan ya sebelum melakukan trading. Pertama ya teman-teman harus membuat yang namanya perkiraan saya entry dan exit itu di mana. Contoh tadi, saya beli BNB di harga 5.000 gitu misalkan. Ya, atau BNB dulu ya misalkan di harga 5 juta. Saya mau exit di harga 10 juta. Ya, itu adalah perkiraan. Jadi harus teman-teman punya yang namanya trading plan. Oke, saya misalkan mau beli Bitcoin di harga 500 juta. Saya akan jual Bitcoin di harga 2 miliar. Setelah naik 4 kali lipat. Itu adalah suatu prediksi dan perkiraan yang harus teman-teman lakukan. Teman-teman juga harus membuat yang namanya proyeksi. Kira-kira dalam berapa minggu atau bulan nih Bitcoin bisa mencapai target saya tersebut. Dan kalau enggak bisa, itu saya harus apain? Jadi teman-teman juga harus membuat ya proyeksi itu jangka menengah, jangka panjang, dan ketika di tengah-tengah dia tidak sesuai dengan harapan teman-teman, teman-teman bisa melakukan yang namanya evaluasi posisi ya. Selanjutnya lihat target, lihat skenario, ada banyak ya alat bantu ya, trendline, chart dan juga indikator, tapi itu sifatnya membantu bukan yang utama. Yang utama ya teman-teman harus perhatikan juga ya analisa-analisa yang lain seperti fundamental dan sentimen. Perlu